Halo Sobat Kabaroto, di samping gua udah ada hatchback EV yang imut, kabinnya lapang, dan juga fitur melimpah. Ini adalah ION Youth, hatchback EV yang udah dijual ION sejak tahun 2025 bulan Juli kemarin. Dan menariknya, mobil ini udah diproduksi secara CKD atau lokal. Dan meskipun ini hatchback ya, kelasnya hatchback entry level, cuman jangan salah loh. Dari kenyamanannya, kabinnya yang lapang, dan juga kapasitas baterai, mobil itu harganya seperti di atas 300 jutaan. Nah, penasaran kan dengan ION Youth ini? Simak terus di YouTube channel Kabaroto. Oke, jadi ION Youth ini di Indonesia dijual dengan dua varian, yaitu varian standar harganya 325 juta, dan juga untuk varian yang kita review ini adalah varian premium, harganya itu 363 juta. Cuma ada dua tipe aja dan harga tersebut udah OTR Jakarta, guys. Memang kalau dilihat dari spesifikasi baterai sama dimensi, mobil ini tuh cocok banget bersaing dengan Wuling Cloud EV, GWM Ora 03, dan juga BYD Dolphin. Tapi sebelumnya kita lihat nih kapasitas baterai untuk varian yang premium. Nah, jadi untuk varian premium ini beda ya dengan varian yang standar. Untuk varian yang standar pakai baterai 44,12 kWh yang jarak tempuhnya hanya 400 km, which is itu cukup tinggi. Untuk varian premium seperti yang mobil kita review ini, dia pakai baterai 60 kWh, jarak tempuhnya bisa 500 km. Jadi udah cukup jauh lah, apalagi untuk penggunaan dalam kota, itu seminggu lebih mungkin baterainya masih sisa banyak. Untuk yang varian premium, tenaganya ini mencapai 201 daya kuda, serta torsi 210 Nm. Itu cukup tinggi untuk hatchback EV yang baterainya itu kapasitasnya mid-size aja. Bahkan ION mengklaim dia 0-100 km per jamnya hanya 7,3 detik. Untungnya di mobil ini juga udah tersedia fast charging CCS 2, jadi dari 30% sampai 80% hanya 24 menit. Tinggal ngecas, ngopi, udah deh baterainya full lagi. Untuk kedua varian, mereka menggunakan transmisi otomatis dengan penggerak roda depan. Nah, tapi yang bikin penasaran sebenarnya tampilannya sih, karena ini mobil bentuknya unik banget dan imut. Yuk kita bahas bagian depannya. Oke, ini dia bagian depannya. Bahasa desainnya mengkurvi ya, bulat-bulat, imut, dan yang gue suka itu adalah bahasa desain lampunya. Jadi bahasa desain lampunya ini adalah oval style atau matanya itu menyerupai mata burung hantu. Dan ini terlihat sangat futuristis dan juga penuh dengan filosofi. Dan untuk ION Youth sendiri dia lampunya udah full LED, udah ada diarela juga. Dan yang unik ini lampu di bawah sini nih. Ini bukan fog lamp, ini adalah lampu kecil. Lampu utamanya ada di sini. Dan di lampu kecilnya ini bisa berubah jadi sen. Jadi ketika kita nyalain sen, dia akan nyala. Tapi begitu kita mati, ini fungsinya jadi lampu kecil. Menarik. Terus juga tersedia sensor parkir juga depan belakang, dan juga ada kamera, karena di mobil ini udah ada fitur kamera 360 yang cukup jernih. Dan meskipun ini mobil listrik, dia ada grill untuk mendinginkan radiator. Jadi seperti di mobil listrik itu ada namanya exchange heater, jadi radiator untuk mendinginkan baterai. Jadi bukan cuma mobil doang. Mobil listrik rata-rata ada heat exchanger juga. Sekarang kita lihat bagian samping. Jadi guys, ada hal unik nih di sini. Ini kan masuknya ke hatchback ya, harusnya kan bentuknya itu compact. Tapi kalau dilihat dimensinya, mobil ini tuh panjang banget ya. Dia itu panjangnya 4,2 meter, lebarnya 1,8 meter, dan tingginya 1,5 meter. Memang mobil-mobil zaman sekarang untuk kelas yang entry level itu semakin gede. Jadi lu jangan kaget lihat mobil ini secara langsung. Ternyata ini hatchback yang cukup gede. Dan uniknya dia wheelbase-nya cukup panjang. Dia itu panjang wheelbase-nya 2,7 meter ya, jadi cukup stabil di kecepatan tinggi. Sama untuk ngebedain varian yang premium dan juga yang standar. Kalau yang standar itu belum ada panoramic roof. Sedangkan varian yang premium seperti mobil yang kita review ini udah tersedia panoramic roof. Terus juga ya, nih kita lihat peleknya nih. Dia peleknya two-tone ya. Dia itu pakai ring 17, berbeda dengan yang varian yang standar masih pakai ring 16. Kalau yang varian premium udah pakai ring 17, dibalut dengan ban 215 profil 55 ring 17. Untuk suspensi dia depannya udah independen ya, pakai MaxxPerson, sedangkan yang belakang masih pakai torsion beam. Tapi jangan salah loh, ini bantikannya empuk banget kayak mobil Eropa. Nanti kita coba. Terus juga untuk rem, dia depan belakang udah cakram, udah tersedia fitur ABS dan juga EBD. Yoi. Nah, terus meskipun ini hatchback, jangan khawatir juga karena sebenarnya ground clearance ini masih cukup baik, yaitu sekitar 160 mm. Jadi untuk lewat jalan-jalan yang rusak, mobil ini masih dapat diandalkan. Sekarang kita lihat ke bagian belakangnya.
Oke, ini dia bagian belakangnya. Jadi unik ya, bagian belakangnya itu seperti siluet Mini Cooper. Meskipun agak-agak beda dikit karena ini bisa dibilang lebih futuristik. Terlihat ya lampunya udah full LED, baik lampu sen, lampu mundur, dan juga lampu rem. Bahkan mobil ini udah tersedia fog lamp bagian belakang. Dia fog lamp bagian depan nggak ada, tapi di belakang malah tersedia fog lamp gitu ya. Masih cukup bagus lah, jadi pengendara belakang tuh bisa terlihat mobil ini lebih jelas lagi. Terus juga di bagian belakang udah tersedia kamera juga. Tadi seperti yang gue bilang udah ada kamera 360 dan juga parkir sensor depan belakang. Terus untuk varian yang premium, udah ada fitur power tailgate. Bisa disetting dari dalam dan juga bisa disetting dari kunci juga. Nah ya, tinggal pencet agak lama dikunci. Jadi untuk kapasitas bagasinya, untuk hatchback ini cukup luas loh ya. Ya karena tadi dimensi gede juga, makanya luas bagasi kalau jok belakangnya ini nggak dilipat, itu luasnya bisa 440 liter. Sedangkan kalau jok rokodonya itu dilipat, luasnya bisa mencapai 1660 liter. Cukup untuk membawa barang banyak, koper, dan juga untuk bepergian jauh. Kita ngomongin bagian belakang udah, sekarang kita ngomongin interior sekaligus langsung kita test drive. Yuk, tinggal ditutup aja nih. Oke guys, sekarang gue lagi test drive Ion Youth ya. Jadi ini sebuah hatchback EV dari Ion dan rasa berkendaranya bisa dibilang menyenangkan loh. Ya meskipun ini EV, cuman gue sebagai driver ini nggak akan bosen-bosennya nyetir mobil ini terus ya. Begitu kita jalan, kita harus oper persneling dia tuh persneling ada di sebelah kanan ya. Dia kayak model Mercedes-Benz, jadi joystick tinggal dikebawahin kalau mau gede dan kalau mau mundur tinggal dikatasin. Dan menariknya tuas persnelingnya ini gabung sama tuas adaptive cruise control ya. Terus ngomongin jok nih, waduh ini joknya enak banget. Jadi joknya ini jok kulit ya. Kualitas kulitnya itu nggak murahan ya. Menurut gue ini masih empuk banget. Udah gitu pengaturan joknya yang bagian depan itu udah full elektrik. Memang sayangnya dia belum ada memory seat. Cuman itu udah lebih dari cukup lah untuk pengaturan jok elektrik di mobil 300 jutaan. Sama yang enak di joknya, dia itu ada ventilated seat. Jadi kalau misalnya lagi trik siang hari begini, punggung kita panas, kita nyalain, punggung kita langsung adem karena memang ada fan-nya di bagian belakang jok. Ngomongin visibilitas ini juga cukup baik. Visibilitas ke depan ini luas, kacanya gede ya, pilarnya juga kecil. Cuman memang kaca belakangnya agak sempit. Tapi tenang aja, di mobil ini ada kamera 360 derajat yang kualitasnya itu cukup jernih. Sama suasana di dalam kabin ini, meskipun interiornya gelap ya, interior ini gelap, dia materialnya itu ada bahan plastik, ada bahan soft touch juga di sini. Tapi enaknya dia udah ada panoramic roof untuk varian yang premium, jadi dalamnya itu nggak terlalu gelap-gelap amat, terutama di siang hari. Meskipun ini mobil harga 300 jutaan ya, interiornya ini sama sekali gak murahan ya. Ada soft touch, terus desainnya juga minimalis. Dan juga meskipun ada bahan plastik, dia bukan bahan plastik yang ringkih, dia plastiknya cukup kuat, padahal ini rakitan lokal loh, jadi patut dihargain. Memang sayangnya untuk setir dia belum ada pengaturan teleskopik, dia baru tilt aja. Kalau seandainya ini ada pengaturan teleskopik, posisi nyetir mobil ini bisa sempurna. Karena ya, ini mobil posisi nyetir itu kayak sedan, selonjoran, nyaman, bahkan ini kelasnya posisi nyetir itu kayak sedan mewah. Meskipun selonjoran nggak pegel sama sekali ya, berkat juga empuk sama sanggahan kakinya yang pas. Tapi kalau seandainya ada setir teleskopik, tangan kita jadi lebih pas dan posisi nyetirnya langsung sempurna. Untuk setir dia paling dua, udah ada audio switch control, sama ada pengatur cruise control di sebelah kanan sini. Menariknya di mobil ini juga udah tersedia voice command, jadi tinggal pencet tombol logo voice command di sini. What can I do for you? Open all windows. Okay, open all windows for you. Gitu, jadi tinggal kita ngomong sama Ion-nya itu. Jadi bisa buat buka kaca, buka panoramic roof, sama buat setting audio. Memang hal yang harus agak terbiasa begitu kita nyetir mobil ini adalah pengoperasian fiturnya. Jadi memang untuk di Ion sendiri yang Ion Youth, dia menggunakan head unit 14,6 inci which is ukurannya gede dan semua fiturnya pengaturnya ada di sini. Itu yang bikin kita harus terbiasa dan beradaptasi. Contohnya ya, untuk pengaturan lampu itu nggak ada tombol fisiknya sama sekali. Bahkan di sebelah kanan sini kosong. Jadi kita harus ngatur lewat head unit yang artinya itu agak sedikit ribet. Bahkan untuk spion retract dia juga masih harus lewat head unit. Panoramic terus juga pengaturannya lewat head unit juga. Jadi harus terbiasa banget bro. Jadi AC aja yang sebenarnya gampang gitu lewat ada tombol fisik ya. Kalau Ion Youth ini
AC-nya itu lewat head unit dan kita harus ngatur agak ribet. Meskipun AC-nya ini cukup lengkap ya. Dia belum ada dual zone memang, cuman udah ada fitur auto dan AC-nya masih cukup dingin untuk di siang hari. Pengaturan berkendara juga full lewat head unit. Ada sport, power safe, sama comfort. Nanti kita coba. Central lock lewat head unit. Untuk melihat kamera 360 juga lewat head unit. Jadi memang harus terbiasa. Saran gue sebelum beli mobil ini, kalian product knowledge-nya harus kuat ya mengenai apa aja yang ada di panel instrumen supaya nggak bahaya gitu. Karena kalau misalnya nyeting waktu lagi nyetir itu bahaya banget. Untuk di panel instrumen dia menggunakan 8,8 inci, udah digital, udah ada tersedia tampilan speedometer, terus persentase baterai, jarak tempuh, sama ada tire monitoring pressure. Nah itu yang ngebantu banget di zaman sekarang karena untuk mobil zaman sekarang tuh kadang tuh nggak berasa gitu kalau misalnya banyak kempes. Terus di Ionit sendiri bisa dibilang tempat penyimpanannya masih cukup banyak ya. Terutama di konsol tengah ada cup holder, ada laci penyimpanan tertutup, terus di door trim juga ada. Bahkan ada hidden gem di balik head unit. Jadi ada tempat penyimpanan terbuka nih. Terus ada laci tertutup juga sebelah kiri. Intinya sih sebenarnya untuk tempat penyimpanan mobil ini tuh udah banyak banget. Di konsol tengah juga ada tersedia laci penyimpanan tertutup ya. Saran gue sih ini dikasih tombol AC aja sih biar enak gitu ngetak-ngetik AC-nya. Yang menarik juga di Ion Youth ini dia udah tersedia rear view mirror ya, kaca spion menghadap ke belakang. Cuman dia disediain lagi kaca spion belakang yang lebih wide. Jadi penumpang belakang itu terlihat semuanya. Ini bukan hanya buat kaca doang, tapi buat melihat keseluruhan gitu. Di mobil ini ada fitur wireless charging. Cuman buat yang iPhone yang nggak kuat, Ion juga menyediakan ada Type-C sama USB di bagian depan, sama ada power socket. Nah di bagian belakang itu hanya tersedia charging USB. Sama yang harus terbiasa dikit itu adalah tombol hazard. Biasa tombol hazard itu ada di bagian dashboard di bagian tengah ya. Cuman Ion nempatin tombol hazardnya ada di atas, jadi agak membingungkan ya. Dan sebenarnya mayoritas mobil Tiongkok juga naruh hazard di atas. Sebenarnya akan lebih baik jika naruh tombol hazard di bagian tengah karena lebih mudah terlihat oleh mata. Nggak perlu ngeliat ke atas-atas lagi. Untuk fitur safety di mobil ini juga canggih ya. Maksudnya dengan harga 360 jutaan ya, fitur safety-nya udah cukup advance. Contohnya ya, dia udah tersedia 6 airbag, bagian depan, bagian pilar, dan juga curtain ya, bagian jendela. Terus untuk pengereman dia udah tersedia ABS dan juga EBD. Bahkan untuk fitur ADAS-nya juga lumayan lengkap ya. Selain ada adaptive cruise control, lane keeping assist, sama lane departure warning, dia itu ada emergency braking juga. Dan juga ada fitur rear collision warning. Jadi begitu kita mundur, blind spot, ada kendaraan, mobil ini akan memperingatkan ya. Jadi untuk ngomongin konsumsi listrik ya, ini iritnya kebangetan. Dan gue jamin lu bakal hemat biaya bulanan ya begitu pakai mobil ini. Mobil ini tuh bukan sekedar irit tapi performa bagus. Cuman tim Kabaroto pernah nyoba ya dari Jakarta sampai Bandung, jarak tempuh 320 km ya. Begitu pulang balik Jakarta Bandung itu masih kesisa jarak tempuh itu 139 km. Artinya angka di MID itu nunjukin 13,8 kWh per 100 km. Kalau di-convert ke bensin ya, misalnya mesin bensin gitu, itu konsumsi BBM mencapai 64,5 km per liter dan itu iritnya kebangetan. Itu bahkan lebih irit daripada motor kebanyakan di Indonesia. Apalagi pengetesannya nyobanya di tol ya. Karena kebalikan nih, mobil listrik dipakai di tol semakin boros, kalau di dalam kota semakin irit. Bukan hanya konsumsi BBM yang baik, tapi performanya juga impresif. Mobil ini pakai baterai 60 kWh, tenaganya 201 daya kuda, serta torsi 210 Nm. Jadi meskipun jarak tempuhnya 500 km, tapi performa masih cukup impresif. Jadi 0-100 km/jam Ion mengklaim mobil ini hanya memakan waktu 7,3 detik. Artinya dengan bobot 1,7 ton, mobil ini kenceng banget ya. Bobot 1,7 ton di hatchback itu bukan enteng loh, itu berat banget karena baterai. Jadi di mobil ini ada 3 mode berkendara. Ada comfort, ada sport, sama ada power safe. Semuanya beda banget rasa pengendaranya. Dari comfort dulu ya. Comfort itu pedal gas, pedal rem itu terasa halus. Jadi kita begitu nginjak nggak terlalu nyentak. Terus power delivery-nya juga halus ya. Torsinya nggak meledak-meledak. Begitu kita pindah ke sport, itu pedal gasnya langsung berasa agresif banget. Bahkan pedal remnya juga langsung terasa sensitif. Jadi ini emang dibuat untuk lagi buru-buru. Sama yang terakhir ada power safe. Power safe itu ibaratnya kayak eco mode ya. Dia bukan hanya pedal gasnya yang jadi dalam, tapi engine brake-nya itu juga kuat. Karena memang begitu mobil ini melakukan engine brake, itu akan charge si baterainya sendiri. Sama ada fitur engine recovery. Jadi ada close, weak, sama medium. Ini adalah pengaturan engine brake. Jadi ingin seberapa kuat engine brake-nya. Kalau misalnya lagi menghemat daya, ini bisa kita setting ke medium. Yang layak diapresiasi ketika nyetir mobil ini adalah bantingan suspensinya dan juga handlingnya.
Jadi suspensi depan menggunakan McPherson Sturd udah independen, yang belakang masih torsion beam. Tapi jangan salah, meskipun belakangnya belum independen, tapi suspensinya itu empuk banget. Dia empuknya itu kayak sedan-sedan Eropa mewah ya. Empuknya itu empuk ngayon, bukan empuk yang rigid-rigid gitu. Buat penumpang kosong ini nyaman banget, apalagi kalau diisi penumpang full. Bantingannya itu empuknya empuk ngayon. Dan begitu kita nyoba di kecepatan tinggi, gue pikir mobil ini limbung. Ternyata enggak. Berkat apa? Berkat wheelbase-nya itu panjang. Mobil ini wheelbase-nya itu 2,7 meter. Artinya akan berimpact pada handling yang sangat stabil di kecepatan tinggi. Jadi meskipun suspensi mobil ini empuk, tapi begitu dipakai nikung di kecepatan tinggi, mobil ini stabil banget. Stabil, rigid, dan setirnya masih cukup direct. Itu dia yang kelebihan di Ion Youth. Meskipun empuk, tapi fun to drive handlingnya. Nah sekarang kita akan nyoba akselerasinya nih ya. Kita ESC-nya off. Nah ESC-nya off ini artinya matiin traction control. Ya udah 100. Begitu mobil ini dipakai di tol, ini juga nyaman banget. Karena bukan hanya stabil ya. Begitu lewat tol yang jalannya ini bumpy, dia itu bisa meredam dengan baik. Jadi penumpang tuh nggak mabok, malah nyaman dan bikin ngantuk. Udah gitu di tol juga kita bisa pakai adaptive cruise control ya. Tombolnya seperti yang tadi gue bilang, dia gabung sama tuas transmisi. Mungkin buat yang belum tahu agak bingung kali ya, karena mana nih tombol fisik cruise control nggak ada. Ternyata tombol cruise controlnya itu gabung sama persnelingnya. Kecepatannya bisa diatur lewat setir juga. Terus tuas sein itu juga gabung sama tuas wiper ya. Wiper itu udah auto juga sebenarnya. Lampunya juga udah auto, jadi kita sebenarnya nggak perlu ngotak-atik lagi meskipun pengaturnya itu harus lewat layar. Mobil ini tuh unik guys. Dia nggak ada tombol start stop listriknya. Jadi dia konfigurasinya begitu kita kunci, dia akan otomatis mati listrik ya. Begitu juga begitu kita masuk, kita tinggal injek rem, itu listriknya langsung otomatis nyala. Tapi begitu kalian mau misalnya matiin listrik secara manual gitu ya, contohnya, ini ada tombol di bagian atas. Jadi dia ada logo listrik, itu kita tekan agak lama, nanti listriknya mati. Itu kalau misalnya mau matiin listrik meskipun kita berada di dalam mobil. Sama ya, meskipun ini mobil lebar ya, mobil ini tuh lebar 1,8 meter, cuman mobil ini masih easy to drive buat dipakai di gang-gang atau di dalam kota. Karena dia punya kamera 360 yang super jernih, jadi begitu lewat jalan-jalan yang sempit, itu akan sangat memudahkan, apalagi ditambah dengan fitur blind spot monitoring. Begitu ada misal objek yang mendekat, itu nanti akan muncul di layar dan dikasih tahu jaraknya berapa sentimeter. Cakep. Oke, gue udah puas banget ya terhadap mobil ini, tapi gue penasaran banget sama jok row keduanya. Nah, maka dari itu gue akan disetirin sama temen gue dan gue akan duduk di jok row kedua. Oke guys, sekarang gue lagi duduk di row kedua nih. Jadi kalian jangan ngeremehin meskipun ini hatchback EV ya. Ini bagian belakangnya ini nyaman banget. Joknya ini empuk. Dia bukan tipikal jok yang keras dan kulitnya tipis. Ini jok kulit yang empuk ya. Busanya tuh tebel dia. Dan ini juga sangat enak buat digenggam. Terus juga memang sayangnya dia belum ada pengaturan reclining di row kedua. Cuman joknya ini masih terlalu tegak. Jadi kalau seandainya bisa rebahan dikit, itu akan jauh lebih sempurna. Untuk kelegaan kabin ini juga sangat bagus. Tadi seperti yang gue bilang, panjang mobil ini 4,2 meter. Hatchback itu gede banget untuk ukuran hatchback. Makanya legroom ini juga luas. Di depan ini posisi duduk gue ya. Gue memang duduk agak selonjoran, jadi nggak terlalu ke belakang dan nggak terlalu ke depan juga. Di tengah-tengah lah. Dan ini masih kesisa banyak. Tinggi gue 175 cm dan ini legroom masih tersedia banyak meskipun jok bagian depannya itu nggak terlalu mundur. Enaknya juga ya di bagian belakang dia kacanya itu udah auto, jadi kita tinggal tekan sekali dia akan kebuka full, begitu juga nutupnya. Ini headrestnya juga empuk dan juga udah tersedia armrest juga nih sama Ion. Di armrestnya juga udah ada cup holder. Overall sih duduk di row kedua ini sangat nyaman ya, maksudnya untuk perjalanan jauh nggak pegel, terus nggak capek juga karena joknya empuk. Kenyamanannya tuh nggak beda jauh waktu kita nyetir, sama-sama nyaman. Itu dia kelebihan dari Ion Youth. Terus juga tenang aja, meskipun di mobil ini nggak ada double blower di atas ya, di mobil ini juga udah ada AC nih di konsol tengah. Jadi ini anginnya mengarah ke kaki sebenarnya, cuman masih cukup dingin. Untuk perjalanan jauh kalian juga dimanjakan dengan adanya 6 speaker di mobil ini ya. Hatchback 6 speaker itu termasuk advance lah, meskipun speaker yang dipakai bukan brand yang premium. Oke guys, jadi overall segitu dulu untuk video kali ini. Overall sih Ion Youth ini adalah salah satu hatchback terbaik EV yang kalian bisa beli. Dipakai harian bisa, diandalkan untuk sehari-hari juga bisa. Karena nyaman, ground clearance cukup tinggi, fiturnya melimpah,
konsumsi listriknya irit, dan juga performanya impresif. Ini hatchback yang bisa diandalkan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi dengan harga 363 juta, ini patut dibeli jika Anda ingin beli EV pertama yang fitur melimpah, performanya impresif, dan konsumsi listriknya yang irit. Jadi sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!